Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada mahasiswa, khususnya kelas anak teknik komputer ya, kelas gabungan. Hari ini kita sudah masuk di minggu keempat, yaitu di pertemuan keempat. Waktu begitu cepat sekali ya, sudah mau 1 bulan. Oke, untuk hari ini materi tentang cybercrime ya. Berbicara dengan cybercrime ini tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan ya. Ini biasanya berbasis internet di dalam era global ini. Apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi, informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa ini saja jika tidak mengecewakan pelanggannya. Ya. Kemudian misalnya untuk mencapai tingkat kehandalan, tentunya informasi itu harus selalu dimutakhirkan ya, sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Contohnya, sekarang ini kan kalian sudah dapat kuota internet dari pemerintah. Nah, itu kan dapat dari mana data tersebut? Nah, data tersebut itu adalah dimutakhirkan ya di ruang mahasiswa masing-masing. Jadi di upload profilnya itu nomor handphone dan nomor NIK itu asal diupdate. Biar tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang ini namanya cybercrime dunia maya, yaitu banyak sekali ya serangan-serangan hacker. Pada awalnya cybercrime ini didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel dan Dalam Suharyanto, tahun 2012 halaman 10, ada 2 kegiatan komputer crime. Yang pertama, melaksanakan perbuatan penipuan. Jelas, ya banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di komputer. Karena kenapa? Komputer itu kan bisa manipulasi, bisa mentransparankan data, ya. Kemudian pencurian, betul, pencurian dari data, ya kan, dari internet, gitu kan, bisa dari antivirus juga bisa. Apalagi kalau misalnya data kita, pribadi kita bisa dicuri oleh orang lain, ya itu bisa. Misalnya dengan device, ya artinya jangan sampai kita salah mengklik, tiba-tiba udah data kita direkam, tidak bisa diapakan, ya itu namanya kejahatan dunia, apalagi sampai menghancurkan itu kan. Penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan. Ya, misalnya kayak data kita bocor nih, tiba-tiba data kita sudah di-share oleh orang tersebut, disebar-sebarkan. Nah, biar datanya disebarkan, kita ditagih, misal uang gitu kan, tagih uang untuk kamu mau seperti ini, datanya aman, transfer ke sekian, nah, kan itu bahaya ya. Jadi itu pemegang rekening juga tidak hanya sembarangan, jadi dia bisa gitu kan, jago sekali sekarang. Keuntungan bisnis juga bisa mencuri data perusahaan agar perusahaan A dan B itu tetap bersaing dan siapa yang menang bisnisnya. Kemudian kekayaan atau pelayanan. Ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti pencurian perangkat keras. Ya, biasanya kalau kita udah punya banyak perangkat keras itu kan apapun bisa kita jadikan. Apalagi kalau misalnya kerja di bidang properti atau bidang alat teknologi, kita sebagai pemegang alat kerasnya, wah bahaya itu ya, bisa kita curi juga. Atau perangkat lunak, ya kan, sabotase dan pemerasan. Ya. Pada dasarnya cybercrime itu meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Di sini ada karakter cybercrime ya. Yang pertama, dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis, tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber. Jadi tidak tahu siapa nih yang melakukan ini. Jadi apa sih namanya sebutannya, tabat tidak terlihat, mukanya dia pakai dengan topeng, ya. Anonymous misalnya contohnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Memang jantungnya adalah internet. Tanpa internet tidak bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih jelas atau detail. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Ya, itu bahaya sekali tuh kejahatan-kejahatan material sampai imaterial. Di sini pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
Ya, contohnya kan banyak sekali kan software-software di situs-situs. Ada yang contohnya kemarin saya pernah sekali memberikan adamsan.net, itu kan semua software-software ada, bahkan sampai cracknya pun juga ada. Ya. Perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Emang banyak. Indonesia contohnya, Malaysia sering ribut di dunia maya. Lagi masalah tentang data, mobile game, ya kan, game mobile, game online, nah itu sering ribut sekali itu tiap hari. 11 negara. Kemudian bentuk-bentuk cybercrime, kejahatan yang menyangkut data informasi komputer, kejahatan yang menyangkut program atau software komputer, pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang dengan tujuan pengelolaan atau operasinya, tindakan yang mengganggu operasi komputer, tindakan merusak peralatan komputer yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. Itu klasifikasi dari kejahatan. Jadi menggunakan komputer tanpa izin. Kemudian kejahatan yang menyangkut program, ya bisa dicuri data software kita. Kejahatan menyangkut data atau informasi komputer, data kita bocor misalnya. Tindakan yang mengganggu operasi komputer, tiba-tiba komputer lagi bagus, ada hang atau bagaimana, ya kan ada serangan masuk. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dalam jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operasi yang ada. Antara lain, pertama, unauthorized access to computer system and service. Nah, ini tinggal bisa dibaca. Illegal content juga sama, nanti tinggal bisa dibaca saja. Data forgery, memasukkan dokumen penting yang terjemah sebagai scripted dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan data nomor kredit, nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Itu mirip namanya data forgery ya. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuang gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data. Ya, tinggal bisa dibaca ini. Kemudian ada offense against intellectual property. Ini dalam bidang kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page satu situs milik orang lain. Jadi ada konten web tampilan sama dan kita tinggal kopas saja. Nah itu bahaya. Itu karena kan itu ilegal. Kemudian infringement of privacy, keterangan pribadi seorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerized ya. Yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial. Yaitu menggunakan infringement of privacy. Kemudian yang D, contoh cybercrime, hacker dan cracker. Apa itu hacker? Hacker adalah seorang yang masuk ke sistem tapi tidak sampai rusak. Kalau cracker itu sama dengan hacker, namun cracker itu lebih dominannya merusak. Ya, jadi itu cracker itu adalah sampai merusak, sampai menghancurkan data-data dan sampai sistemnya. Ini ada penggolongan hacker dan cracker, recreational hacker, cracker atau kriminal, political hacker. Ini denial of service attack. Di dalam keamanan komputer, denial of service attack ini adalah DOS attack. Ada suatu usaha untuk membuat suatu member dari komputer yang tidak bisa digunakan oleh para pemakainya. Ini juga sama, tinggal dibaca ya. Ini pelanggaran privacy, kemampuan dari suatu individu atau kelompok untuk memelihara urusan pribadi. Ini gambling, perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber.
yang berskala global. Dari kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven seperti Cayman Island yang merupakan surga bagi money laundry. Nah, di sini ada jenis online gambling, antara lain online casino. Pada online ini, orang dapat bermain roulette sekitar ini ya. Jadi pada online poker juga sama. Kemudian mobile gambling, ya, ini sekarang lagi ramai. Nah, ini pornografi dan pedofil. Pornografi sudah banyak ya, apalagi sekarang dunia perkuliahan, apalagi kan kalian laki-laki, wajar di handphonenya ada film, ya kan tuh. Itu pornografi ya, kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana. Ini yang lebih parah nih. Artis-artis diambil mukanya, kemudian diambil, dibuatlah wajahnya cantik, kemudian wajah artis, kemudian dibikin fotonya kayak semacam pornografi gitu kan, itu bahaya. Makanya dianjurkan ya foto pribadi kita atau foto keluarga jangan terlalu simpan banyak di sosial media ya, itu sangat bahaya sekali. Kalau bisa di backup, dibuat hard disk sendiri ya. Kemudian kalau pedofil ini bahaya pedofil ini nih ya. Dia pelecehan seksual melalui email, website atau chat program atau biasa disebut cyber harassment. Ya, kalau pedofil ini kan ada beda jauh umur. Kemudian istilah-istilah dalam cybercrime ada probing, phishing, cyber espionage, ya tinggal bisa dibaca. Wajah kasus Indonesia money laundering, erat katanya dengan kegiatan mentransfer dana. Nah ini bisa dilihat wajah kasus Indonesia. Kemudian ketika krisis di Timur Timur sampai terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia, nah itu bahaya sekali. Jadi diambil tuh pulau-pulau kita nanti sama orang lain. Makanya kita harus bersatu ya. Jangan sampai pulau kita dijajah, itu bahaya. Nah, itu ya. Jadi seperti ini yang menjebol situs KPU. Kemudian ini tertangkap pada hari Kamis 22 April tahun 2004 ya. Sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar, hanya ya tidak dikaryakan oleh pemerintah. Padahal ini bagus nih, tapi harusnya dikaryakan. Ya, salah jadinya. Jadi sangat sayang sekali para hacker itu. Hacker itu mah jago-jago orang kan Indonesia itu, pintar-pintar semuanya. Ya. Betul ya. Jadi materi hari ini adalah tentang cybercrime, kejahatan dunia komputer, dunia maya. Ya, nanti kalau misalnya ingin bertanya silakan di grup PA. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.